Lo pernah ngerasa hidup lo susah banget? Kayak makan mie instan 3 kali sehari, dan itu pun minyak ngutang. Coba bayangin ini. Lo hidup di mobil, tidur di mobil, terus bawa raket, keliling Eropa, dan hidup lo 100% cuma buat satu hal. Main tenis. Kerja bagus. Dan ternyata, kisah itu nyata. Ada satu tokoh yang namanya Dustin Brown, si showman dengan rambut gimbal yang bisa ngalahin Nadal. Jadi gini ceritanya. Di tahun 2000 awal, Dustin masih main buat Jamaika. Duit pas-pasan, sponsor mana ada. Akhirnya, orang tuanya beliin dia camper van. Mobil yang isinya itu bukan cuma tempat tidur, tapi ada raket, string, mie instan mungkin, dan cita-cita gilanya dia. Jadi petenis terbaik. Lo kebayang nggak? Itu van dia jadiin tempat tinggal, ruang ganti, dan tempat recovery. Bahkan katanya, dia tidur di belakang van sambil dengerin suara hujan dari atap. Bukan healing, tapi ya memang gak ada hotel. Dustin muter-muter dari satu turnamen ITF atau International Tennis Federation ke turnamen lainnya. Kayak backpackeran lah ya, cuman versi bawa raket. Nah, bayangin, lo bangun pagi di parkiran supermarket, terus lo jalan kaki ke lapangan buat main di babak pertama. Kalau menang ya dapat duit buat beli bensin, kalau kalah ya ngamen mungkin enggak ya. Tapi harus cari cara lain buat lanjutin hidup. Pernah kalau denger play to survive? Dustin ini literally play to survive. Lama-lama dia sadar, pakai bendera Jamaika itu bikin akses ke turnamen gede jadi makin susah. Ya maklum, sistem wildcard itu agak-agak politis lah ya. Nah makanya di tahun 2010, dia mutusin buat pindah ke warga negaraan. Dia main buat Jerman, tanah kelahiran juga by the way. Nah, barulah di situ rezeki dia mulai kelihatan. Wildcard dapet, sponsor juga mulai ngelirik, dan peringkat dia juga naik pelan-pelan. Tapi gaya mainnya gak berubah, tetap nekat, freestyle, dan ngebawa hiburan di dunia tenis. To get that volley back into the play. And the crowd are on their feet. Say no more. Dan semua perjuangan itu terbayar di tahun 2015. Dustin masuk Wimbledon lewat kualifikasi. Bukan seeded, bukan unggulan, dan bukan siapa-siapa. Lawan dia di babak kedua, Rafael Nadal bos. Gak main-main. Juara Grand Slam, raja tanah liat, dan muka depan segalanya. Tapi Dustin ngalahin dia. Straight sets, gaya street tenisnya bikin Nadal kelimpungan. Dan itu momen ketika semua orang di dunia tenis sadar, bro, ini orang dari camper van sampai ikut Wimbledon dan ngalahin living legend. Gokil. Sayangnya, meskipun kisahnya kayak di film-film, endingnya juga realistis. Setelah bertahun-tahun ngasih hiburan di lapangan, akhirnya Dustin mundur dari dunia kompetitif. Masalah punggung yang dia bawa makin parah dari tahun ke tahun, jadi alasan utama dia buat berhenti. Cedera itu bukan cuma ganggu performanya dia, tapi ngebikin dia juga jadi jarang main di turnamen gede. Dia sempat balik mewakili Jamaika di akhir karirnya. Semacam perpisahan atau pulang kampung simbolis lah ya. Tapi akhirnya di tahun 2024 dia resmi bilang, udah cukup, saatnya berhenti. Dan ya, walaupun dia gak pernah angkat trofi Grand Slam, tapi tetap nama Dustin Brown akan selalu ada di hati para penggemar tenis. Sebagai simbol kebebasan, gaya unik, dan keberanian buat tampil beda. Jadi, kalau lo lagi malas latihan atau ngerasa hidup lo berat, inget Dustin Brown. Dia literally tidur di mobil sambil mimpi Wimbledon. Dan akhirnya mimpi itu kejadian. Hidup tuh kayak rally panjang. Kadang lo kepleset, kadang unforced error. Tapi kalau terus mukul, siapa tahu di ujung sana ada Rafael Nadal yang nunggu buat dikalahin.
Ya meskipun Rafael Nadal juga udah pensiun sih ya. Kalau suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tulis juga di komentar siapa petenis underdog yang lo pengen kita bahas. Gue Afdal, sampai jumpa di konten Footprint selanjutnya. Stay Messi, stay classy. Bye-bye.